Renungan hari ini. Shalom saudara yang kasih Tuhan, bertemu lagi dengan saya dalam perenungan singkat. Pada kesempatan ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Matius, pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat tentang khotbah Yesus di bukit. Dan di sini kita dapat melihat apa yang kitab Matius pasal 5 ini tuliskan, di mana Yesus ketika ia melihat orang banyak dan bahkan dia melihat para murid duduk mengikut dia dan murid-murid datang kepadanya, mereka mendengar apa yang Yesus ajarkan bagi mereka. Dari bagian firman Tuhan ini, dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11, kita dapat melihat apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus tentang khotbahnya di bukit. Dimulai dengan kata berbahagialah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat apa yang disampaikan oleh Yesus ketika ia berkhotbah di bukit. Dia menyampaikan tentang kebahagiaan yang diberikan kepada setiap orang yang mau mengikut dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang jarang kita melihat dari kitab yang lain tentang Matius, yang dimana Yesus berkhotbah dimulai dengan kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian perenungan ini kita bisa melihat apa yang Yesus sampaikan, berbicara tentang kebahagiaan, berbicara tentang sukacita. Itu diberikan oleh Kristus kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengikut Dia. Dan memang hal ini juga dituliskan tentang kebahagiaan, supaya setiap kita mengingat apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwasanya setiap manusia yang mengikut Dia memang tidak mudah. Tapi Yesus berkata berbahagialah. Kenapa? Karena setiap orang yang ikut Yesus memang tidak dipungkiri bahwa ada penganiayaan, bahkan ada kemiskinan, ada penderitaan. Tetapi kalau kita mau mengikut Yesus, walaupun ada dalam situasi itu, Yesus tetap berkata berbahagialah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mengikut Yesus tidak mudah. Kita harus menanggalkan segala sesuatu yang merintangi, yang menghambat kita untuk mengikut Dia. Memang terkadang kita lalai, saudara yang kasih Tuhan. Terkadang kita tidak mau menjalani hidup menderita. Tetapi kalau kita ada bersama dengan Kristus, kita dikatakan orang yang berbahagia. Walaupun ada dalam penderitaan, walaupun ada dalam masalah, tapi Kristus berkata berbahagialah. Menarik kalau kita melihat di bagian ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Dan diakhiri dengan kalimat Yesus di dalam ayat yang ke-12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, setiap orang yang percaya Tuhan, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, memang tidak mudah. Tapi ada pengharapan di dalam Kristus. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Karena satu-satunya pengharapan yang ada dalam diri kita yang sempurna, bahkan yang kekal itu, yaitu pribadi Yesus Kristus. Itulah kebahagiaan yang tidak pernah bisa ditawarkan oleh dunia. Hanya Tuhan saja yang memberikan itu bagi kita. Dan sifatnya kekal. Biarlah perenungan ini menjadi bagian kita, membawa kita semakin melihat bahwa mengikut Yesus ada kebahagiaan. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak duka cita, walaupun banyak persoalan. Tapi bersama Yesus, ketika kita masih punya Yesus dalam diri kita, itu yang membuat kita berbahagia. Bukan segala sesuatu kalau aman, kalau baik.
kalau ada uang ataupun tidak ada uang. Biarlah perenungan firman ini menjadi bagian kita. Shalom.